Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jerry Sinamur. NIM saya 191440018. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan cascade control pada turbin. Yang pertama, turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, assembly rotor blade. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi yang menggerakkan rotor. Contoh turbin awal adalah kincir angin dan roda air. Selanjutnya adalah penggunaan turbin. Yang pertama, penggunaan paling umum dari turbin adalah memproduksi tenaga listrik. Hampir seluruh tenaga listrik diproduksi menggunakan turbin dari jenis tertentu. Yang kedua, turbin kadang-kala merupakan bagian dari mesin yang lebih besar. Sebuah turbin gas sebagai contoh dapat menunjukkan ke mesin pembakar dalam yang berisi sebuah turbin, kompresor, kombustor, dan alternator. Yang berikutnya adalah bagian-bagian penting dalam turbin uap. Yang pertama itu shaft seal, adalah bagian dari turbin antara poros dan casing yang berfungsi untuk mencegah uap air keluar dari dalam turbin melewati selang-sela antara poros dengan casing akibat perbedaan tekanan, dan juga untuk mencegah udara masuk ke dalam turbin, terutama turbin LP karena tekanan uap air yang lebih vakum selama proses terjadi. Bagian-bagian penting turbin uap sini selanjutnya adalah turbin stop valve atau main stop valve, adalah katup penutup cepat yang berfungsi untuk memblokir aliran uap dari ketel ke turbin. Katup ini dirancang untuk menutup penuh atau membuka penuh. Selanjutnya adalah turbin control valve, berfungsi untuk mengontrol air uap yang masuk ke dalam turbin uap sesuai dengan beban yang ada. Pada PLTU control valve pada turbin uap, bukanya tergantung oleh besar beban listrik yang ada di generator. Selanjutnya cascade control, di sini sebuah metode kontrol yang memiliki minimal 2 loop pengontrolan. Yang pertama itu ada loop pengontrolan primer dan master, dan yang kedua pengontrolan sekunder dan SLA. Keuntungan dan kekurangan kontrol cascade. Yang pertama, keuntungan dibagi menjadi 2, yaitu eliminasi efek gangguan. Yang kedua, memperbaiki unjuk kerja dinamika pada loop pengendalian. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan di sini adalah tingkat kerumitan pengendalian bertambah. Sini saya akan menjelaskan PNID-nya. Pada PNID di atas, fluida yang digunakan yaitu steam dengan 2 variabel proses, yaitu pressure dan temperatur. Dimulai dari feed water dan fuel yang masuk ke boiler drum, yang mana boiler drum atau steam drum ini adalah komponen pada boiler pipa air yang berfungsi sebagai reservoir campuran air dan uap air, dan juga berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap superheater. Setelah itu, steam akan masuk ke superheater untuk dipanaskan dengan gas fired boiler, namun tetap pada tekanan kerja konstan sehingga pada uap superheat. Selanjutnya, steam out akan dikontrol oleh PIC 101 pressure indicator controller. Yang dikontrol yaitu tekanan pada steam setelah melewati superheater. Apakah tekanan kerja dari steam tersebut dapat kembali digunakan dan dikirim sebagai bahan bakar dan kembali ke boiler. Steam out juga akan melewati governor valve, dan ada steam yang menjadi main steam utama atau uap utama. Main steam akan masuk ke high pressure turbine untuk mengekstraksi uap panas yang digunakan sebagai media pemanas untuk keperluan high pressure heater. Karena sesuai di gambar yang di atas, setelah dari high pressure turbine akan masuk ke
reheater atau pemanasan kembali. Kemudian power atau kekuatan dari turbin akan dikontrol melalui governor valve bersama IC100 sebagai indikator controller untuk menjadi indikator proses yang dikendalikan, yaitu kecepatan turbin. Governor valve sesuai fungsinya yaitu membaca parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan bukaan valve yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga kecepatan putaran pada turbin. Selanjutnya pada bagian bawah boiler drum terdapat downcomer. Downcomer merupakan pipa yang menghubungkan steam drum dengan bagian bawah low herder, yang mana fungsinya untuk mengatur permukaan air sehingga tidak terjadi kekurangan saat boiler beroperasi, yang dapat menyebabkan overheating pada pipa boiler. Ada valve setelah downcomer gunanya untuk mengatur bukaan aliran yang ada pada low herder. Di sini blok diagramnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini cuma sama seperti yang dijelaskan tadi di PNID-nya. Keuntungan dan kekurangan proses. Yang pertama, keuntungannya ada dua. Yang pertama, dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Yang kedua, produk dihasilkan benar-benar murni. Yang kedua, kekurangannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berlaku hanya untuk zat fase cair dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang ketiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Sekian dari hasil presentasi saya. Di sini bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap memenuhi protokol kesehatan.